Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang mengadakan perjalanan. Saya juga akan membacakan ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu إلا بحبل من الله وحبل من الناس صدق الله العظيم. Artinya, kamu akan terkena bencana dan kehinaan kecuali kamu berkomunikasi dengan baik dengan Allah dan berkomunikasi dengan baik dengan sesama manusia, yang disebut dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini saya akan membawakan kisah lucu. Saya beri judul Kisah Lucu 1. Nah, kisah lucu 1. Apa dia kisah lucu 1 itu? Saya ketika pertama kali ke Kabupaten Kampar, sebelumnya saya di penghujung Kabupaten Kampar yang namanya Kuala Kampar. Tapi setelah itu saya ke pertengahan hulu dan hilir Sungai Kampar, tepatnya di Desa Air Tiris pada waktu itu. Sekarang telah menjadi kecamatan. Kisah lucunya, seorang ustadz menceritakan seorang suami dari kampung ada satu keperluan ke kota. Dalam keperluan itu, dia makan pada suatu rumah makan di kota Pekanbaru. Jadi orang desa ini terkesan satu makanan yang terbuat dari kentang, kemudian ada daun supnya, dan ada sejenis tambahan lagi, namanya pergedel. Terkesanlah bapak ini dengan pergedel. Nah, suatu hari pada hari Sabtu, karena hari Sabtu di sana itu merupakan hari pasar. Kalau hari Sabtu pasar di Air Tiris, kalau hari Kamis pasar di Rumbio. Nah, kampungnya di antara dua tempat itu. Nah, ketika dia telah membeli kentang, membeli peralatan untuk buat pergedel itu, sampai ke rumah, dibuatnya peralatan itu, lalu dia meminta buat kepada istrinya, tolong membuat sesuatu yang bisa dimakan. Tetapi sang suami ini lupa nama pergedel itu. Lupa. Maka dia marah-marah kepada istrinya. Itu yang terbuat dari kentang itu, yang pakai daun sup dan disebutnya lagi peralatan lain, ya dibuat itu. Istrinya tidak mengerti, karena istrinya tidak pernah ke kota. Istrinya hanya di kampung saja. Dan waktu itu belum ada rumah makan di desa itu. Ya, rumah makan pun satu-satu adanya di pasar. Nah, itu buat itu tidak juga muncul di otaknya apa yang akan dibuat. Istrinya juga tidak tahu. Nah, sudah dia marah-marah kepada istrinya. Akhirnya di tebing Sungai Kampar, kakinya terpeleset keningnya
dia jatuh, keningnya nempel atau membentur sedikit batu kerikil yang ada di sungai itu. Maka bengkak keningnya. Lalu dia pulang. Kata istrinya, "Bang," atau "Ocu, apa kening abang tuh bengkak? Kenapa?" "Oh, terpeleset tadi di sungai." Lalu diraba-rabanya keningnya tuh dengan tangan. "Gak apa-apalah." "Iya, makin lama makin besar, Bang. Dilihat di cermin." "Oh iya. Belum jadi kau buat tadi makanan itu?" "Belum." "Oh, bagaimana itu ya?" Dia sudah lama marah-marah dengan istrinya. Lalu dia raba-raba keningnya. Dia lihat di cermin. "Oh iya, besar juga rupanya." Kata istrinya, "Wah, lihat. Oh, besar juga ini." Dilihatnya, "Wah, ini hampir sebesar pergedel," katanya. "Wah, itulah yang aku sebut tadi itu. Pergedel." Dari pagi dia ingatnya, sampai sore baru teringat nama pergedel. Nah, karena pergedel itu tidak akrab di telinga orang Kampar. Kenapa? Ada ge-nya. Di sana tidak ada huruf e. Jadi kalau mau menyebut pergedel itu pergedel. Jadi e tidak ada. Nyebut ke mana juga tidak pernah. Kalau menyebut ke mana, ke mana. Walaupun tidak terlalu keras, ke mana itu, tapi e-nya itu. Saya teringat waktu saya khutbah di sana, waktu umur 14 tahun, saya khutbah Jumat. Nah, saya katakan sehingga Bapak Ibu, nah, tertawalah mereka.